Shalom, apa kabar God's Lover? Kita jumpa lagi dalam Word from Heaven. Kali ini saya ingin bersama-sama kita membaca renungan dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 11-15. Tema renungan kita ada indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11-15, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam jerih payahnya. Juga adalah pemberian Tuhan. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Tuhan akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Tuhan berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Tuhan mencari yang sudah lalu. God lovers, pernahkah saudara berada dalam posisi di mana kita merasa pergumulan yang kita hadapi begitu berat, seakan Tuhan jauh meninggalkan kita? Di saat kita mengalami suatu permasalahan, mungkin kita sering bertanya, Tuhan, mengapa hal ini harus terjadi padaku? Bukankah Engkau mengasihani aku? Bahkan tidak jarang kita sampai berada di fase di mana kita menyalahkan Tuhan akan kenyataan hidup yang kita alami. Kita memberontak, bahkan kehilangan kendali atas diri sendiri karena kita tidak sabar untuk menanti jawaban dari Tuhan. Ketika masalah itu ada dalam kehidupan kita, kita justru lebih memilih untuk menyerah dan tidak mengandalkan Tuhan. Karena kita merasa Tuhan tidak mau menjawab doa yang kita naikkan. Kita lupa bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu manusia. Ada cerita di Alkitab dari 1 Raja-Raja 19 tentang Elia dan Isabel. Elia baru saja mengalahkan nabi-nabi palsu, nabi-nabinya Isabel, karena Isabel membuat bangsa Israel menyembah berhala. Dan semua nabi-nabi palsu itu dibunuh. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku,
Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Saudaraku, Elia di sana ketakutan menyembunyikan diri. Karena apa? Ia dikuasai oleh kelelahan, dia dikuasai oleh keputusasaan, dikuasai oleh kesedihan. Dia berdoa agar Tuhan membebaskan dia dari beban pelayanan nubuat yang berat ini dan mengizinkannya memasuki perhentian surga. Karena kalau kita baca, Elia berdoa biar dia segera diangkat Tuhan. Ambil saja nyawaku Tuhan. Dia kecewa sama Tuhan. Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus, kata Paulus begini, tidak ada pencobaan yang pernah menimpamu kecuali pencobaan yang biasa bagi manusia. Dan Tuhan adalah setia, kata Paulus. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kemampuanmu. Akan tetapi bersama dengan pencobaan itu, ia juga akan menyediakan jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Paulus menulis surat ini untuk mengingatkan jemaat, saudaraku. Bisa saja Tuhan mengizinkan setiap permasalahan terjadi di dalam kehidupan kita, agar ia dapat menyatakan betapa besar kuasanya karena ia sanggup memulihkan keadaan kita. Asalkan kita mau berserah dan bersabar menunggu janji Tuhan digenapi. Firman Tuhan bacaan kita tadi berbicara bahwa pekerjaan Tuhan harus dinyatakan melalui permasalahan yang kita alami. Dan segala sesuatu pasti ada waktunya. Tuhan ingin melihat bagaimana iman kita kepadanya. Yang perlu kita ingat dan renungkan yaitu waktu Tuhan adalah tepat. Waktu Tuhan selalu indah. Tuhan bekerja di segala persoalan yang kita alami. Ia memberikan kekuatan, Ia memberikan kemampuan kepada kita, Ia memberikan kelegaan kepada kita. Tuhan akan mengubah duka cita yang kita alami menjadi sukacita, bahkan Ia sanggup memulihkan kehidupan kita. God lover, masalah yang dialami oleh setiap kita tentunya tidak pernah melebihi kekuatan kita. Masalah yang kita hadapi juga tidak akan membuat kita terjatuh, sebab Ia akan menopang kita, memegang tangan kita. Kemampuan untuk menikmati hidup dan menjalankannya sebagaimana mestinya adalah pemberian dari Tuhan, yang datang hanya pada saat kita masuk ke dalam hubungan yang benar dengan Dia. Dan sungguh-sungguh tundukkan diri kita kepada Tuhan, menuruti perkataan-perkataannya. Maka Ia memberi sukacita dalam segala hal yang kita lakukan. Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Oleh sebab itu sabarlah menantikan jawaban Tuhan. Berserahlah dan berdoalah kepadanya karena Ia akan memberikan apa yang kamu perlukan tepat pada waktunya. Jangan pernah frustasi, jangan pernah merasakan hidup ini berat. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Tuhan memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Karena kami diingatkan bahwa jangan pernah merasa lelah dan merasa terbebani dengan apa yang kami alami. Jangan pernah merasa kecewa disendirikan atau dibiarkan. Karena kami tahu Tuhan selalu beserta dengan kami. Dan kami tahu waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kami. Izinkan kami untuk mengikuti apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God Lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara-saudara kita, kerabat, teman-teman, agar mereka semua, banyak orang juga lebih diberkati bersama-sama dengan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.